حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang terakhir, yaitu pelajaran mengenai penjelasan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Kemarin kita sudah mengambil 3 hadis. Disetorkan terlebih dahulu yang hafal 3-3-nya secara serentak berbarengan, yaitu hadis seputar keutamaan zuhud dalam masalah dunia, bukan masalah ilmu ya. Kalau masalah ilmu kita nggak boleh zuhud. Dalam masalah ilmu harus semangat. Dalam masalah sunnah harus siap untuk melaksanakan dan juga mengerjakan sunnah tersebut. Adapun kalau masalah dunia, maka para ulama telah memberikan dorongan agar senantiasa zuhud. Yaitu tidak terlalu berambisi untuk mengambil dunia, dan juga agar tidak terlalu rakus terhadap dunia, mengambil seperlunya secukupnya. Sampai-sampai ada ungkapan dari kalangan ulama, di antara para ulama mengatakan, kami kalau duduk bersama orang-orang pencari dunia, rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Karena ahlu sunnah tentunya kalau dibandingkan dengan ashabud dunia, para pencari dunia miskin, hartanya belum seberapa. Tapi ternyata ulama tersebut mengatakan, dan kami ketika duduk dengan para pencari akhirat, itu rasanya kami ini sudah terlanjur banyak dengan terlanjur apa barakallahu fik, rasanya kayak rakus dengan dunia. Maksudnya dia merasa dunia itu dia mengambil banyak gitu loh, kalau ketika duduk bersama orang-orang yang pencari akhirat. Menunjukkan bahwasanya la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Berlebihan, ghulu, ekstrim dalam mengambil dunia sehingga lupa akhiratnya haram. Meremehkan, tidak mau mengambil sedikit pun dalam masalah dunia juga tidak diperkenankan. Karena dunia barakallahu fik sebagai lahan atau ladang untuk memperbanyak kita beramal, memperbanyak kita beribadah, yang kelak kita akan memanennya. Barakallahu fiik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hafal 3 disetorkan secara serentak, yang hafal 2 berikutnya, yang hafal 1 berikutnya. Tafadhalu. Assalamualaikum min zahabid dunya wa zinatiha mutafaqun alaih. Ananas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishul akhirah mutafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Bahwa
Ajdaru فهو أجدر ألا يجدروا ala tazdaru. ألا فهو أجدر ألا يستجدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Naam, ahsant. Apa? Unduru bahwa ajdaru. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Kita lanjutkan. Kita ambil dua hadis barakallahu fiik biar selesai bab ini. Qala al-mu'allif astabahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, isma' baik-baik. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li fa'akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya muttafaqan alaih. Diperhatikan, disimak baik-baik barakallahu fiik hadisnya. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin Ummi Abdullah, sahabiyah jamilah, zaudatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanita sahabat yang mulia, yang paling berilmu dan termasuk daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah As-Siddiqah bintu Siddiq, sampai-sampai digelari Siddiqah bintu Siddiq. Yaitu seorang wanita yang jujur, putrinya seorang lelaki yang jujur. Siapa lelaki yang jujur? Siapa bapaknya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Hingga kisahnya ma'rufah, sampai-sampai Allah Ta'ala membela Aisyah radhiyallahu anha dalam Al-Qur'an Karim, yaitu kisah ketika beliau dituduh berzina oleh gerombolan orang-orang munafikun yang waktu itu di Madinah dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian menyebarkan isu bahwasanya Aisyah berzina dengan seorang sahabat yaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Kemudian keadaan sempat pecah waktu itu. Ada yang membenarkan, ada yang tertipu dengan syubhat tersebut sehingga membenarkan berita yang buruk dari orang-orang munafikun tadi itu. Ada juga yang mereka diam dan tidak percaya dengan kabar yang disebarkan. Intinya keadaan begitu menyedihkan waktu itu. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga istri beliau kaget juga. Dan Rasulullah SAW juga sempat diam sesaat waktu itu. Turunlah surat apa? An-Nur. Di dalam surat An-Nur tersebut barakallahu fiik ada bentuk bara'ah, berlepas dirinya Aisyah ummul mukminin dari tuduhan tersebut. Kisahnya dikenal dengan kisah apa? Qissatul Ifki, yaitu kisah al-Ifk. Ifk itu adalah kisah yang berisikan tentang tuduhan Aisyah ummul mukminin berzina. Yang dituduhkan oleh siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafiqin. Masya Allah. Kemudian sampai-sampai Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibanding wanita-wanita yang lainnya, kasarib, seperti apa? Seperti bubur yang ada daging ayamnya dibanding semua makanan. Maksudnya perbandingannya luar biasa, keilmuannya, kefakihannya. Dari sisi tersebut Aisyah lebih afdal daripada Khadijah bintu Khuwailid. Adapun dari sisi di awal permulaan dakwah agama Islam dan di awal permulaan Rasulullah alaihi salatu wassalam menerima wahyu dengan dukungan dan juga hiburan yang waktu itu diberikan oleh Khadijah bintu Khuwailid, maka Khadijah afdal. Paham ya? Karena disebutkan para ulama bahwasannya ketika para ulama mensyarah hadis dan juga mengambil istinbat dari dalil yang ada dari kalangan wanita yang dewasa, pertama kali masuk Islam Khadijah bintu Khuwailid. Subhanallah. Kita lihat hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW waktu itu meninggal dunia. Wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin. Perhatikan ini. Dalam keadaan di rumahku tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh orang atau makhluk yang bernyawa.
Dzukabidin itu makhluk yang bernyawa. Paham ya? Illa kecuali syatru sya'irin. Kecuali hanya apa? Sedikit gandum. Bayangkan itu. Orang Arab ma'ruf, gandum dibikin semacam adonan, roti biasanya. Paham ya? Nah, itu pun apa? Firrafin li, yang waktu itu berada di rak makanan milikku. Raf itu rak. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, nggak ada sisa makanan sedikit pun nggak ada, kecuali apa? Sedikit gandum yang berada di rak makanan milik Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, berarti kaya atau miskin kalau kita perhatikan kehidupan beliau sederhana, barakallahu fi. Nah, coba bayangkan, beliau pemimpin, nggak sembarangan lagi. Nah, suatu ketika beliau dikasih tawaran milih raja atau hamba, beliau milih hamba. Karena beliau memandang umatnya, jangan sampai umatnya, nah barakallahu fi, mereka berbangga-bangga dengan harta dan juga tertipu dengan dunia. Sehingga apa barakallahu fi, ketika dikasih tawaran memilih hamba, Abdullah Rasul, hamba Allah yang utusannya. Subhanallah. Nah, kita lihat berikutnya, fa'akaltu minhu. Kemudian aku makan dari sedikit gandum tersebut hatta tala alayya, yaitu kami makan pada waktu atau jangka waktu yang panjang. Hatta tala alayya itu jangka waktu yang panjang. Fakiltuhu, kemudian aku menimbangnya li sedekah atau sedekah. Bayangkan, dimakan gak habis, dimakan gak habis. Begitu lama karena udah bosannya makan itu terus ya. Akhirnya ditimbang oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk sedekahkan, tafaniya tiba-tiba habis. Subhanallah. Ini termasuk apa? Pendalilan yang sangat kuat bahwasanya sisa makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW ketika masa hidupnya ternyata masih ada keberkahannya. Bayangkan itu. Sampai beliau meninggal dunia dimakan, dikonsumsi oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau bosan memakannya, kemudian begitu ditimbang langsung habis. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau dalam masalah dunia barakallahu fiik, itu tidak perlu kita perhitungan. Dalam artian kalau itu nanti disedekahkan langsung aja dikasihkan. Paham ya? Karena di balik sedekah itu ada ganti yang lebih besar. Nah, barakallahu fiik, lihat ini. Dimakan, dikonsumsi, enggak habis-habis. Begitu ditimbang mau disedekahkan ternyata habis. Masya Allah, bukan sesuatu yang sebentar, mudah tawilah. Hatta tala alayya, mudah tawilah, waktu yang jangka waktu yang panjang, bayangkan itu. Nah, barakallahu fiik. Kadang-kala ya yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melimpah, dan juga orang kadang-kala mengkonsumsi, memakan, kemudian tidak diperhitungkan, kemudian makan lagi tidak diperhitungkan. Kadang-kala apa di balik itu semuanya ternyata apa? Sudah diatur gitu loh ya. Nah, enggak terasa ternyata cukup. Paham ya? Cuman di sini khusus keberkahan bekas tersebut khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kalau kita makan ada sisanya misalkan kemudian dikiaskan dengan ini enggak benar. Paham ya? Nah, ini Rasulullah SAW waktu itu masih hidup memakan makanan yang ternyata tersisa makanannya, yaitu apa? Sedikit gandum tadi itu yang dulu pernah dibikin untuk makanan yang untuk yang dipersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beliau meninggal, ternyata apa barakallahu fiik? Dikonsumsi, dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai jangka waktu yang panjang enggak habis-habis. Begitu ditimbang mau disedekahkan habis. Subhanallah. Na'am. Syahidnya hadis yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tidak mencontohkan kepada umatnya untuk mewah, megah, berfoya-foya, tidak. Secukupnya, ala kadarnya barakallahu fiik. Secukupnya ala kadarnya. Nah. Bisa dipahami ya? Buktinya apa, lihat ini, enggak meninggalkan banyak. Yang beliau tinggalkan makanan tadi apa? Sedikit gandum, bayangkan enggak banyak. Berarti apa barakallahu fiik? Kalau seandainya waktu itu beliau ingin hidup mewah, megah, dalam kondisi banyak para sahabat yang membantu beliau, mungkin saja mampu. Tapi beliau tidak ingin umatnya mencontoh yang seperti itu. Nah, hadis yang kemarin kita baca, hadis siapa kemarin? Nah, barakallahu fiik. Hadisnya Amr bin Auf. Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Lihat itu. Demi Allah,
bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Coba. Jadi Rasulullah kalau melihat umatnya kok fakir, miskin, itu beliau nggak khawatir. Justru yang beliau khawatir kalau umatnya itu tertipu, terfitnah dengan dunia, sehingga meninggalkan akhiratnya, itu yang beliau khawatirkan. Dan terbukti barakallahu fiik, orang yang sibuk dengan dunianya, nah barakallahu fiik, kemudian tertipu dengan dunianya, bisnis lancar, usaha lancar, kemudian dibukakan pintu dunia seluas mungkin, kadang-kala lupa dengan akhiratnya. Paham ya? Lupa dengan akhiratnya, lupa di dalam ibadahnya atau semisalnya. Ini ujian. Siapapun biasanya seperti itu. Kalau dalam kondisi dia tidak bisa barakallahu fiik mensiasati waktu dan juga keadaannya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Muttafaqun alaihi. Bismillah baik-baik itu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asdaqu kalimatin, suatu perkataan yang paling jujur atau paling benar, qalaha asy-syair, yang diucapkan oleh seorang penyair adalah apa? Ucapan siapa? Kalimatul labid. Ucapan seorang penyair namanya Labid. Apa ucapannya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah akan sirna. Semuanya. Paham ya? Harta akan sirna, kekuasaan akan sirna. Paham ya? Kemudian dunia akan sirna, kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Ini ucapan yang benar. Ingat pantun yang kemarin Anda sebutkan, wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Demi usiaku yang sangat pendek dan singkat, sungguh setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Ya kan? Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang yang berada di atas dunia ini akan hilang semuanya, sirna semuanya. Seperti itu. Dan tinggallah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Semua makhluk ini Allah taala akan sirnakan, Allah taala akan musnahkan, kecuali makhluk-makhluk yang dikecualikan saja. Paham ya? Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Apa syahidnya hadis ini disebutkan di sini? Menunjukkan bahwasanya dunia itu hina dan rendah. Buktinya tidak kekal. Buktinya hanya sesaat saja. Buktinya tidak selamanya. Oleh karena itu jangan pernah antum berambisi, kemudian rakus ngejar dunia, barakallahu fiik. Ingat baik-baik apa yang Rasulullah sabdakan, apa yang Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim tentang kehidupan dunia dalam surat Al-Hadid yang sering disebutkan oleh para ulama, dibacakan para khutbah, kemudian dilantunkan oleh para pemberi ceramah atau misalnya apa ayatnya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Coba lihat, banyak orang yang bermain-main, senda gurau, lupa dengan akhiratnya, berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya, bersenang-senang, lupa dengan akhiratnya. Banyak sekali seperti itu ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tafakhur, berbangga-bangga. Takatsur, berbanyak-banyakan keturunan dan harta. Dipermisalkan bagaikan apa? Kamatsali ghaithin, dipermisalkan bagaikan air hujan yang menimpa suatu tumbuhan atau tanaman. Kemudian apa barakallahu fiik? Tanaman tersebut, perhatikan, tanaman tersebut, tumbuhan tersebut, langsung tumbuh hijau, yang para petani kagum melihatnya. Para petani kalau melihat tumbuhan yang hijau kagum. Kemudian tanamannya masya Allah tumbuh subur hijau, kagum. Kemudian apa? Apakah selamanya hijau?
Tidak. Cuma lihat, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh summa yahij. Kemudian mulailah layu, kering daun tersebut. Fatarahu musfarra. Kemudian kau melihat mulai menguning. Summa yakunu hutama. Kemudian setelah itu apa? Berguguran. Kalau sudah berguguran, tumbuh-tumbuhan yang semula hijau kemudian mengering, kuning daunnya, orang senang enggak lihatnya? Tidak lagi. Itulah dunia. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Dua keadaan. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat ada azab yang pedih. Satu. Yang kedua, wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada ampunan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya tinggal orang ini bagaimana gitu loh. Memperlakukan dunia ini bagaimana, jangan salah. Dunia ini kita perlakukan hanya sebagai sarana saja. Sebagai sarana fasilitas untuk memperbanyak amalan saleh. Karena apa? Karena dunia ini tidak selamanya. Tapi kalau dia orang yang sebaliknya tadi itu, yang antaranya adab yang pedih waliyadzubillah, itu menjadikan dunia target utama. Target utama, tujuan utama itu sangat tidak benar dan berbahaya. Barakallahu fiikum. Naam. Ikhwani fid din, azza nazakumullah, barakallahu fiikum. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis yang sahih dengan semakna, ana nukilkan, kalau seandainya ingin menjadi anak-anak, paham ya? Hendaknya kalian menjadi abnaul akhirah, wala takunu abda'ad dunya. Paham ya? Jadilah kalian itu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena anak-anak akhirat kekal abadi di akhirat. Paham ya? Sedangkan anak-anak dunia tidak kekal. Bisa apa? Suatu saat barakallahu fiik, datang hari kiamat, kemudian sirnalah dunia. Wal iyad billah. Ikhwani fid din, azza nazakumullah, barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil dua hadis ini, dikondisikan, dihafalkan semaksimal mungkin, setorkan nanti hari Kamis barakallahu fiik seperti biasanya. Yang hafal dua-duanya alhamdulillah hani'an lahu. Yang hafal cuma satu tidak masalah, intinya ada yang dihafal. Barakallahu fiik. Terus semangat, al-qasda tablughu. Perlahan-lahanlah niscaya kalian akan sampai. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.